Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya membahas solusi menghadapi karyawan yang suka telat. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi suka telat itu artinya lebih dari satu kali ya. Si satu orang itu lebih dari satu kali telat. Itu namanya suka telat, sering telat. Dan saya yakin kalau ada satu orang yang sering telat seperti ini atau suka telat seperti ini, saya yakin itu nggak satu orang. Saya yakin 95% lah bahwa kalau ada seseorang yang suka telat di bisnisnya teman-teman, saya yakin nggak satu orang, pasti 2 orang, 3 orang, 4 orang. 90 dengan keyakinan 95%. Kenapa? Karena sepengalaman saya masalah telat ini menular, teman-teman. Jadi rasanya nggak logis aja kalau misalkan ada tentara, kan tentara harus tepat waktu ya. Tapi satu orang ini telat terus udah dipecat jadi tentara. Terus nggak logis aja kalau misalkan ya begitulah. Kita lanjut aja dulu. Satu solusinya, Anda cek dulu, Anda suka telat nggak datang ke kantor atau ke kantor kayak, atau misalkan kalau masih di rumah, Anda suka telat nggak balas chat, Anda suka telat nggak standby ketika rapat pagi misalkan, atau Anda suka telat ketika janjian dengan si karyawan atau dan lain sebagainya. Nah, cek dulu Anda suka telat nggak. Nah, kalau ternyata Anda sendiri memang suka telat, ya udah, benahi diri dulu, stop nonton ini, benahi diri dulu deh. Jadi gimana caranya supaya Anda nggak telat, ya baru berharap karyawan nggak telat. Oke? Kalau ternyata tidak, Anda jarang telat atau selalu tepat waktu, baru lanjut nonton. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya saya udah jarang ke kantor ya, tapi kalau setiap ke kantor saya selalu mengusahakan tepat waktu. Kalau nggak ke kantor, saya biasanya kan ada urusan yang lain dan lain sebagainya. Tapi kalau ke kantor saya akan selalu usahakan tepat waktu. Kalau rakor pagi itu kami jam 8 pagi, jadi saya selalu usahakan tepat waktu. Dan kalau telat saya akan izin, maaf terlambat, rapat paginya biasanya telat 1-2 menit dan seterusnya. Oke, ini cek diri Anda sendiri. Lanjut. Nah, ini soal suka ini memang kata-kata yang yang lebih pas memang suka daripada sering. Jadi suka itu karena biasa, suka karena menular, biasa menularkan. Jadi ini muter-muter, teman-teman. Jadi orang yang suka telat karena dibiasakan. Kenapa dibiasakan? Karena yang lain juga suka telat. Nah, itulah namanya penularan. Nah, ini muter-muter, itulah namanya toksik. Jadi suatu kebiasaan buruk di karyawan, di company culture atau di kebiasaan karyawan yang tidak baik, dan itu menular. Mending kalau suka telat tuh di si orang itu aja. Itu lama-kelamaan kalau dibiarkan itu akan menular ke yang lain. Percaya sama saya. Minimal kayak gini, kalau Anda di posisi teman, jadi misalkan ada 2 orang, Anda dan misalkan Anda adalah karyawan ya, Anda dan teman Anda. Teman Anda ini selalu telat. Lalu Anda nggak pernah telat. Bayangkan di akhir bulan gajinya sama misal ya. Betapa dongkolnya Anda mendapatkan gaji yang sama dengan yang suka telat. Akibatnya apa? Akibatnya ya pulang telat aja. Dan itu terus impactnya menular sampai namanya toksik. Dan kalau yang akut itu tidak tahu kalau itu salah. Jadi ini banyak kejadian di pemerintahan, kejadian di perusahaan besar banyak. Baru datang absen langsung ke depan kantor makan nasi kuning dulu rame-rame, manajernya ada, bosnya ada, semuanya rame-rame makan nasi kuning dulu. Jam 9 baru di meja baru balas WhatsApp dulu, baru mulai kerja 9.30 dan seterusnya. Itu udah akut dan itu fakta kejadian. Oke? Jadi gimana caranya? Ya sudah, sederhana sebetulnya solusinya. Buang yang suka telat. Langsung buangnya apa? Sesegera mungkin ya. Buang itu ya bisa putus kontrak, bisa WFH-in, bisa dipecat. Nah, makanya hati-hati kalau saya nge-hire karyawan itu selalu kontrak, setidaknya sampai setahun. Saya yakin minimal setahun, saya dan istri yakin bahwa ini bisa diangkat jadi karyawan tetap, baru dijadikan karyawan tetap. Dan selama masa itu, dalam setahun itu kalau misalkan telat 3 kali, 4 kali, itu sebenarnya kalau dalam masa kontrak itu suka-suka buat kontrak sih, suka-suka si bos. Jadi kalau jelek ya langsung aja buang, putus kontrak dalam segera, karena ada klausul
kontrak bisa kapan saja diputus, bla 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 tanpa pemberitahuan bla bla bla. Tapi kalau udah karyawan tetap harus ada SP1, SP2 dan seterusnya. Makanya kalau saya bukan saya sih, saya rasa perusahaan-perusahaan lain juga sama. Bagi perusahaan besar 2 tahun 3 tahun baru bisa jadi karyawan tetap. Sepengalaman saya gitu. Lalu bisa di WFH-in, ini kalau bisa WFH atau bisa dipecat sekalian. Tapi pecat ya harus ikuti peraturan ya. Googling aja sendiri. Nah, tapi ada timbul pertanyaan, emangnya kalau telat kenapa? Misalkan telat yang tadi, contoh yang tadi baru datang makan nasi kuning, lalu hai baru mulai kerja jam 9, jam 9.10, tapi kerjaan selesai, emangnya kenapa? Nah, ini yang jadi fundamentalnya. Ini kita dalam konteks online shop yang UMKM ya, UMKM termasuk saya. Ini konteksnya online shop yang UMKM. Produktivitas itu penting sekali dan bukannya kayak software bukan kayak software house yang bisa kerjain masalah kualitas lebih penting. Jadi kalau misalkan bisa kerjain 1 jam tapi kerjaan selesai, ya why not, itu kalau software. Tapi kalau kalau saya khususnya di online shop UMKM ini ya, produktivitas itu berbanding lurus sama waktu. Jadi kalau orangnya datang dia bisa menjahit lebih banyak, kalau orangnya datang dia bisa mengirim paket lebih banyak, kalau orangnya datang dia bisa lebih lama dia standby, lebih banyak chat yang dibalas, lebih lama dia standby, lebih banyak baju yang di QC dan seterusnya. Makanya penting sekali tepat waktu agar produktivitasnya naik. Nah, makanya berkaca dulu ke diri teman-teman, ke bisnisnya teman-teman, apakah telat itu se-impactful itu nggak sih? Apakah harus nggak telat? Nah, kalau perusahaan saya harus nggak telat. Karena apa? Karena sayang sekali waktunya. Kalau misalkan telat sejam, telat setengah jam bisa balas berapa orang untuk chat, setengah jam bisa Shopee Live dan seterusnya. Itu kalau saya. Lalu yang terakhir, nah, teman-teman sering lembur curi-curi nggak? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nyuruh karyawannya misalkan pulang jam 5 ya, nyuruh karyawannya jam 5 kurang 15, lalu cepet sih 5.10 udah selesai, terus nggak dibayar 10 menit itu. Nah, itu namanya curi-curi. Atau teman-teman berdalih, kan dia tadi pagi telat. Oh ya sudah, telat, pagi telat ya pagi telat. Bukan berarti pagi telat terus sorenya jadi pulang lebih telat. Ada yang gitu, startup rata-rata kayak gitu. Jadi kalau datang jam 9 pulang juga ditambah. Kalau datang telat 1 jam, pulang juga telat 1 jam. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau sekali lagi di konteksnya online shop UMKM yang lebih banyak produktivitas fisik, ini curi-curi ini nggak banget kalau nggak dibayar. Jadi harus dibayar. Kalau misalkan telat pulangnya telat 10 menit ya dibayar. Kalau telat 15 menit ya dibayar. Apalagi yang berjam-jam, jangan sampai nggak dibayar. Kalau ternyata masih sering curi-curi gini, ya udah stop aja yang kayak gini. Tolong disiplin waktunya. Pulang ya pulang, atau lembur ya dibayar. Tapi kalau tidak, kembali lagi ke nomor 2, berarti ada yang salah dengan orangnya, entah andanya, entah karyawannya, atau mungkin yang pasti ada masalah di orangnya. Jangan sampai masalah itu menular menjadi toksik di karyawan. Segera buang orang yang sumber toksik tersebut. Wah, saya sudah berkali-kali menemukan orang yang toksik itu. Ya alhamdulillah, dikasih pengalaman itu stres, ada yang sudah ikut bertahun-tahun terus itu jadi toksik. Oh iya, tipsnya dari saya, kalau udah ikut di atas 3 tahun siap-siap jadi toksik. Di atas 3 tahun siap-siap jadi toksik. Pengalaman saya gitu. Oke, itu aja video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika iya, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar di bawah seputar hal ini atau seputar hal apapun juga boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.